Shalom, Jemaat GKO Kristus Raja. Marilah kita menyambut dengan penuh sukacita ibadah Minggu 17 Mei 2020 yang mengambil tema Sukacita dalam Pengenalan Kristus. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Jemaat, marilah kita diam sejenak dengan meneduhkan diri, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran kita bagi Allah. Saat teduh dimulai. Jemaat, kami undang kita bersama-sama berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan dari Kidung Pujian NKB nomor 3, bait yang pertama, Terpujilah Allah. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Duduk. Nats pembimbing. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi sebagai berikut. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia." Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 565
kasih pasti lemah lembut. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Marilah kita mengakui dosa kita. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam berbicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku kepada kita atau bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Ku
pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 576, Oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baik saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Karena tidak ada pujian atau kor atau apa, kita langsung saja memuji Tuhan dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Baik saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk membaca firman. Bapa yang Maha Kudus dan yang Maha Murah,
karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul 17, saudara-saudara, ayat 22 sampai 31. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 31. Saudara-saudara, saya akan membacakannya, saudara mengikutinya di rumah. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menyumpai sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa Paulus itu berdiri di Areopagus. Areopagus itu adalah tempat sidang masyarakat di Athena dalam kasus-kasus tertentu yang cukup besar. Dan Paulus dibawa oleh masyarakat ke sana untuk memberitakan atau memberikan penjelasan tentang ajarannya,
tentang Injil atau tentang Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-19 di situ dijelaskan, saudara-saudara. Lalu mereka membawa menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Nah, disitulah saudara-saudara maka Paulus berdiri dan menceritakan siapa itu Yesus. Dan Paulus mulai dengan pernyataan bahwa ketika aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, yaitu tempat penyembahan atau mesbah, di situ ada tertulis kepada Allah yang kami tidak kenal. Dalam konteks itu Paulus berusaha untuk memperkenalkan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Ayat 23. Saudara-saudara, yaitu tentang apa saudara? Tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia, dan tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas pada semua orang, yang artinya ia adalah sumber kehidupan. Jadi intinya Paulus mau menceritakan tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, khususnya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ayat 27 juga dikatakan supaya manusia mencari Dia, mudah-mudahan menjamah dan menemui Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Karena ternyata memang saudara mengenal Yesus itu nggak mudah. Kalau hatinya rindu mencari kebenaran, pasti ketemu sama Tuhan Yesus. Ayat 28 dikatakan karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Dan ayat 29, kita ini adalah keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama dengan emas dan perak. Dan ayat ke-30 Paulus menekankan supaya manusia bertobat. Bertobat itu apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, di dalam penjelasan Paulus itu, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, di situ mereka pro dan kontra. Jadi ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Pada intinya saudara-saudara, penjelasan Paulus kepada mereka, sebagian menolak dan sebagian kecil menerima mereka, menerima Yesus. Saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-34. Di situ dikatakan bahwa tetapi beberapa orang laki-laki bergabungkan diri dengan Dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus bekerja tidak sia-sia. Tuhan tetap berkati, Tuhan tolong, dan mereka itu menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, memang di dunia ini ada orang yang terima Yesus, ada juga yang tidak, tetapi berbahagialah mereka yang menerima. Bersukacitalah mereka yang bisa menerima atau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita bersukacita? Karena kita menerima Yesus atau mengenal Yesus. Pertama-tama saudara-saudara, karena Dia adalah Allah. Di luar Dia tidak ada keselamatan, saudara. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Karena Dia adalah Allah. Saya akan bacakan saudara, dari kitab Wahyu pasal yang ke-21, saudara, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dengan air kehidupan, dengan mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus, saudara, air kehidupan. Baik, saudara-saudara. Jadi karena kita menerima Tuhan, jadi kita bersukacita. Yang kedua, Dia adalah Juru Selamat manusia. Tanpa Yesus tidak ada orang yang selamat. Nah, kita bersyukur, kita bersukacita karena kita terima Yesus, artinya terima selamat. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 4, saudara, ayat yang ke-12. Di situ dijelaskan
bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Siapapun tidak bisa, hanya Yesus. Saya bacakan Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesus, saudara, yang bisa memberikan keselamatan. Ya, kita boleh bersyukur kenal Yesus. Kalau enggak mungkin kita mati di neraka, saudara. Ya, tapi karena kenal Yesus kita diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni. Ya. Yang berikutnya dari Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit, semua anak-anak sekolah minggu udah hafal. Ya, saya bacakan juga. Ya, Yohanes pasal yang ketiga ya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hanya Yesus yang bicara seperti ini. Ya, nabi-nabi lain gak menjamin tentang keselamatan. Nabi-nabi yang lain hanya menunjuk jalan keselamatan, yaitu Yesus. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Ya, jadi jelas saudara, kita bersukacita karena kita diterima menjadi anak Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12, jelas di situ dikatakan ayat Yohanes 1 ayat 12 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, jadi menerima Allah, menerima Tuhan sebagai juru selamat, dijadikan anak Allah, kemudian dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Enak saudara, itu yang membuat kita bersukacita. Sebab kalau kita nggak di surga, otomatis di neraka. Cuman dua tempat, sorga dan neraka. Nah, kita sudah terima Yesus, kita dijamin masuk sorga. Nah, oleh karena kita sudah dijamin oleh Tuhan untuk masuk sorga, maka kita harus punya hati yang seperti Yesus. Hati dan pikiran yang seperti Yesus. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang mulia, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang menyembah, hati yang tunduk dan taat, hati yang haus dan lapar akan firman, hati yang selalu mau diatur oleh firman Tuhan. Kita harus punya hati itu, saudara. Ya, kalau tidak berarti kita menyia-nyiakan keselamatan. Kita hidup secara kedagingan, kita hidup secara duniawi, nggak boleh. Kalau kita udah terima Yesus, terus kita siap diproses oleh Tuhan untuk terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya, baik saudara. Ya, tadi saya membacakan dari Galatia, saudara-saudara. Galatia 4 ayat yang ke-7 bicara soal hak waris. Ya, kita nggak dapat warisan di dunia nggak jadi masalah, saudara. Karena warisan kita keren, yaitu surga, saudara. Gak usah ribut-ribut soal warisan orang tua. Ya, karena banyak saudara-saudara di dunia ini orang sampai ke pengadilan, sampai bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Warisan yang kecil-kecil, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita enggak, kita ini warisannya surga. Ya, kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7, demikian firman. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Lihat saudara, kita ini anak Allah, saudara. Luar biasa, bukan hamba Allah lagi, anak, saudara. Ya, jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah di dalam diri Yesus. Jadi kita ahli waris, ya. Maka tiap hari saudara-saudara kita harus selalu menyentuh surga. Kita harus menyembah, kita harus memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melaksanakan firman, melayani dengan sukacita, karena kita udah dikasih warisan surga, saudara. Ya, kalau dikasih warisan 1 miliar belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa dibandingkan dengan surga. Ya, 1 miliar ya kalau dipakai foya-foya nggak sampai setahun habis. Ya, tapi surga itu kekal, saudara. Dan itu nggak perlu membayar, Yesus yang membayar buat saudara. Maka kita harus hargai Yesus, harus dengarkan firman Tuhan Yesus, harus tunduk sama Tuhan Yesus. Jangan membangkang, jangan keras hati, jangan berontak, saudara. Kalau saudara bersukacita dalam Tuhan, lakukan apa yang Yesus inginkan, bukan apa yang saudara inginkan. Ya, dan melakukan yang Yesus inginkan itu indah. Hati saudara akan penuh dengan pujian.
Hati saudara akan penuh dengan mazmur. Karena Roh Kudus bersukacita di dalam diri saudara. Karena sukacita surgawi itu bukan perasaan, ya, tetapi kekuatan roh yang terus bekerja di dalam diri kita untuk melayani, untuk bersaksi, untuk menolong, untuk menyampaikan firman, untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Ada suatu semangat kegairahan yang kuat karena Roh Kudus di dalam diri kita bekerja luar biasa, memberikan sukacita yang luar biasa. Hebat saudara, itu kenapa kita bersukacita terima Yesus, karena banyak berkat, banyak anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan dengan kedegilan, ya, mengikuti keinginan-keinginan daging, dengan perjinaan, dengan berantem, dengan gosip. Buang itu semua saudara. Itu bukan perbendaharaan sorga. Mari kita ikuti apa yang bagian kita, yaitu sorga. Ya, baik saudara-saudara, luar biasa. Sukacitanya apalagi saudara? Diberikan kuasa. Ya, diberikan kuasa. Saudara-saudara, saya pernah saudara, ya, ada di lingkungan kami yang kerasukan. Mereka nggak bisa usir setan. Ya, maaf, sampai tokoh-tokoh agama dipanggil nggak bisa. Saudara. Setannya kuat. Ya, saya tidak suruh datang ke situ. Saya datang, saya cuma nyanyi 1 lagu 2 lagu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya perintahkan pergi, kamu iblis, pergi dia saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri saya. Kita di anak Allah, diberikan kuasa. Di dalam diri saudara ada kuasa. Jadi jangan takut dengan zaman apapun juga. Dunia boleh mengalami banyak kesulitan, tapi jaminan atas dirimu ada di dalam Tuhan. Jangan takut dengan apapun juga. Dia Allah yang hidup, dia bukan dongeng saudara. Alami kasih kuasanya, alami kedahsyatannya, alami keluar biasaannya, alami damainya, alami saudara, ya, sukacitanya. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-10. Buka saudara. Saya juga buka. Ya, saya akan bacakan secara cepat. Ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, artinya dia bersukacita, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi nama saudara, nama saya ada tertulis di kitab kehidupan anak domba Allah namanya saudara. Di situ nama saudara ada, nama saya ada. Puji Tuhan, ya. Diberikan kuasa, namanya ada di surga, di kitab kehidupan anak domba Allah. Ya, kalau rumah kita, nama kita cuma di tingkat RT, RW, camat, belum apa-apa saudara. Ya, kita di surga saudara. Kita ini bukan cuma anak raja saudara. Ya, manusia bangga sekali kok jadi anak presiden, jadi anak gubernur. Kita ini anak Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, penguasa alam semesta. Maka berbuatlah sesuai dengan status kita, anak Allah. Harus kudus, harus suci, harus pendamai, harus hidup dengan kuasa, harus hidup dengan firman, harus hidup dengan pujian, harus hidup dengan pelayanan. Dan saudara-saudara, sekali lagi, bukan hanya itu saja. Saudara juga diberikan sukacita, ya, diberikan sukacita. Karena Tuhan memberikan roh sukacita kepada saudara. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 demikian firman Tuhan. Diberikan damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi kita diberikan juga damai sejahtera saudara. Ya, kemudian kita juga diberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dan punya di dalam segala kelimpahan. Jadi kita terima Tuhan Yesus akan mengalami sukacita. Karena apa saudara? Berkatnya, anugerahnya terlalu besar buat kita. Tuhan berkati. Amin.
pengakuan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil kita mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 yang berbunyi sebagai berikut. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan kita siapkan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdiri, kita membazatkan doa kita. Kita ucapkan bersama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu sudah ditaburkan bagi anak-anak-Mu, meteraikan dalam hidup mereka. Sehingga ya Tuhan, mereka selalu ada sukacita surgawi di dalam diri mereka. Mereka selalu bergirang mengikuti Yesus. Mereka selalu berbahagia. Terima kasih Bapa. Dan mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kudus, berusaha suci, berusaha menyenangkan Tuhan, melayani dengan tulus, hidup dalam kasih Tuhan. Ada sukacita setiap hari, ada pengharapan. Terima kasih Bapa. Mereka juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ajar mereka untuk membawa ke gereja dan berikannya kepada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa,
Untuk jemaat-jemaat yang sakit, keluarga Hutasoit semua Engkau pulihkan. Ibu Emma Panggabean juga Engkau sembuhkan. Dan juga Bapak Welman Siahaan, Bapak Simatupang, Engkau sembuhkan dari struknya dalam nama Yesus. Dan virus corona kami tolak dari gereja, dari Bekasi, dari Indonesia di dalam nama Yesus. Hancur, 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 hancur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang beribadah supaya mereka bertumbuh. Demikian mereka yang melayani majelis, organis ya Tuhan, kameramen ya Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Para majelis untuk terus solid di dalam menghadapi segala sesuatu, dan jemaat GKO tetap menyatu di dalam memikul beban yang sedang mereka hadapi, dan berikan mereka iman bahwa Yesus sanggup mengambil alih semua kehidupan mereka. Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Yesus sanggup memberikan perlindungan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk GKO sesinode Engkau berkati, supaya Tuhan seluruh pendeta, majelis dan jemaat semua menjadi pendoa, semua jadi penyembah, jadi saksi, jadi pelayan-pelayan yang handal. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sinode GKO Engkau berkati, untuk terus hidup kudus dan melayani dengan tulus. Rencana pos pelayanan di Bali juga Engkau berkati ya Bapa, supaya ya Tuhan mereka juga mempunyai persekutuan yang kuat. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, untuk terus bergerak menjadi laskar Kristus yang kuat, untuk terus bersaksi, untuk terus menabur firman, jadi petempur-petempur yang tangguh. Terima kasih Bapa. Jadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Hamba berdoa, Kau ciptakan banyak penyembah di Indonesia. Karena kami percaya Tuhan, kalau anak-anak Tuhan banyak menyembah, negara ini akan dipulihkan, ekonomi kami akan dipulihkan, gereja-gereja akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya Tuhan, Kau berkati Presiden kami, wakil, anggota MPR, DPR, para menteri untuk mendukung Presiden kami ya Tuhan, DPRD, Angkatan Laut, Darat dan Udara, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati ya Tuhan, Wali Kota ya Tuhan, untuk terus menopang masyarakat Indonesia, semua menopang Joko Widodo. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah ya Tuhan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari PKJ 178, Allah Mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Jemaat kekasih, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Allah mengutus. Bila hidupku kelak berakhir pula derita